Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan, Allah kami yang penuh kasih setia. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lagi. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami akan firman-Mu itu. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38 dan Matius 1 ayat 19. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Renungan kita, Maria Ibu Yesus kuat dan taat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam minggu Advent ini kita akan merenungkan satu tokoh akan datangnya seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Alkitab kita menemukan banyak wanita bernama Maria. Ada Maria Magdalena, Maria saudara Marta, Maria ibu Markus, Maria istri Klopas, dan Maria ibu Yesus. Maria adalah kata bahasa Yunani yang dalam bahasa Ibrani adalah Miriam, yang artinya kuat. Wanita yang bijak adalah wanita yang kuat,
sebagaimana tercermin di dalam pribadi Maria Ibu Yesus. Maria Ibu Yesus adalah wanita yang kuat karena ia tetap teguh beriman dan taat kepada Tuhan, sekalipun hidupnya penuh dengan tantangan yang tidak ringan. Sebagai wanita yang beriman, Maria memiliki kekuatan dan ketaatan untuk menerima rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Ada dua hal yang mewarnai kekuatan dan ketaatan Maria. Pertama, kekuatan dan ketaatannya diwarnai oleh iman. Saudara-saudaraku, Maria percaya bahwa ia akan mengandung oleh Roh Kudus karena Tuhan menghendaki demikian. Jawaban terhadap Gabriel menunjukkan betapa besarnya iman Maria. Kata Maria di ayat 38, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sebagai seorang wanita Yahudi, Maria tahu apa arti kata hamba yang diucapkannya. Hamba adalah seseorang yang dimiliki total oleh majikan, yang bekerja hanya untuk keperluan dan kehendak majikannya. Hamba juga menunjukkan ketaatan penuh. Dalam hal ini Maria menunjukkan bahwa ia adalah wanita yang kuat sekaligus taat kepada Kurios atau pemiliknya. Kuat karena Maria tahu harga yang harus dia bayar jika ia mengandung anak di luar nikah. Ia akan ditinggalkan oleh Yusuf dan hukuman raja menanti di hadapannya. Taat karena tidak ada sedikit pun bantahan yang keluar dari mulutnya. Maria memiliki ketaatan yang sesuai dengan standar Kuriosnya, dan hal itu membuatnya berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, kekuatan dan ketaatan Maria diwarnai dengan akal sehat. Ketika menerima salam dari malaikat Gabriel yang hendak memberitakan kelahiran juru selamat dunia melalui rahimnya, Maria tidak begitu saja menerima salam itu. Ia menguji salam itu dengan sebuah pertanyaan yang keluar dari akal sehatnya. Apakah arti salam itu? Iman yang benar bukan berarti tidak boleh menggunakan akal yang sehat. Dalam hukum yang pertama dan terutama, Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Ini pada catatan Matius 22 ayat 37. Itu sebabnya kita juga dapat mengasihi dan beriman kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan tetap menggunakan akal sehat. Saudara-saudaraku, Maria adalah wanita bijak yang kuat dan taat. Ia kuat karena ia tahu kepada siapa ia percaya, yaitu Tuhan yang hidup. Ia taat karena ia percaya rencana Tuhan pasti indah baginya. Kehidupannya menjadi maksimal karena ia tidak menghilangkan akal sehatnya untuk merenungkan apa maksud dan rencana Tuhan bagi dirinya. Oleh karena itu, teladanilah Maria dalam ketaatannya. Kekuatan yang sesungguhnya adalah yang didasarkan pada iman dan akal sehat. Inilah yang kita dapat pelajaran dari renungan Maria Ibu Yesus yang kuat dan taat. Mari berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa hidup dan melaksanakan visi yang Engkau taruh dalam hidup kami dengan iman dan logika yang kuat. Dalam nama Yesus kami mohon, Tuhan, tolonglah kami. Amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.